والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم أحزابه وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita istirahat sejenak dan sholat zuhur, kita akan lanjutkan kembali dialog kita pada siang hari ini dengan dua narasumber kita, yakni Al-Ustaz Salam Rosad Al-Bugisi dan Al-Ustaz Haris Abu Ulia, di mana mungkin perlu kita dengarkan penjelasan dari kedua narasumber kita pada siang hari ini tentang suatu fenomena yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber tentang pentingnya tauhid dan pentingnya al-wala wal-bara, sehingga umat Islam dapat menentukan siapa kawan dan siapa lawan. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita dengarkan tentang fenomena BNPT dan Densus yang justru pada hari ini dari sebagian kaum muslimin mungkin perlu mendapatkan penjelasan tentang bagaimana wala atau sikap kita dan barok kita terhadap Densus atau BNPT, karena sebahagian umat Islam meyakini bahwa Densus dan BNPT adalah bagian daripada tauhid, dan sebagian umat Islam sepertinya tidak memberikan penjelasan tentang siapa sebenarnya tauhid, BNPT dan Densus ini, sehingga fenomena pada masyarakat menjadi bingung apakah ada tauhid di Indonesia ini. Mungkin Ustadz Haris Abu Ulia mungkin yang lebih tajam dalam diskusi-diskusi di televisi yang begitu tajam mengkritisi kebijakan-kebijakan dari Densus dan BNPT, dan mungkin pada saat ini kita perlu dengarkan konteks daripada al-wala wal-bara umat Islam terhadap khususnya BNPT dan Densus serta hukum yang sedang berjalan di negeri ini. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari topik An-Nahdah menjadi topik BNPT. Jamaah sekalian, saya punya cerita sedikit di balik layar ketika di TV One bulan kemarin acara gestur mendedah masalah pemberedelan media Islam. Mungkin ini efek dari sikap barat saya terhadap mereka. Jadi ketika saya sampai di studio, itu Mbak Winda, manajer gestur, itu datangi saya, Ustaz, profesor yang dari BNPT nggak mau masuk studio. Kenapa? Apa Mbak Winda kasih tahu kalau panel sama saya? Iya Ustaz, dia tahu kalau panel sama Ustaz. Wah, susah jadinya. Akhirnya kemudian manajer gestur itu ngatur gimana caranya Pak Profesor BNPT ini mau masuk studio, di lobby untuk masuk agar bicara sama Pak Tifatul sendiri. Akhirnya acara itu pertama gestur diskusi dengan Pak Tifatul sendiri. Dia ngira saya udah nggak ada, saya cuma disimpan di dalam tempat yang lain. Kemudian sesi berikutnya masuk Muslim Daily. Setelah itu break, iklan, off air, presenternya menyampaikan ke Pak Prof, karena
semuanya bisa saya dengar dari studio. Prof, ini masih ada satu narasumber lagi yang mau kita undang. Terus profesornya tanya, siapa? Pengamat Haris Abdul. Jadi spontan dia responnya kurang positif. Wah, gimana ini? Jadi terpaksa kalau saya begini caranya. Terus diadem-ademi sama Mbak Prof presenter. Tenang aja Prof, di sini ada Pak Tifatul, nanti menjadi penengah kalau ada apa-apa. Jadi akhirnya saya masuk dan wajahnya sudah kecut karena memang nggak berharap dia saya banting seperti pagi hari dibanting-banting sama Cak Mustafa. Padahal saya juga masih bersikap lembek. Dan saya berharap sekali orang BNPT ini banyak ngomong, banyak membantah, karena semakin banyak ngomong, banyak membantah, itu ketahuan salahnya. Jadi menang kalah itu bukan persoalan siapa yang banyak ngomong kalau diskusi dengan mereka. Pernah saya bilang ke Ansat Mbe waktu dialog dengan Hendro Priyono, Ansat Mbe saya bilang, Pak Ansat, konsep tentang deradikalisasi itu narasinya terlalu tipis. Itu bahasa kampusan lah sebenarnya. Narasi terlalu tipis itu, konsep itu, argumentasi, istidlal hujahnya tidak ada gitu lah. Tapi dipahami sama Syekh Ansat Mbe ini. Jadi dipahami narasi itu dimaksudkan ya narasinya ya tipis, saya masih ada rekamannya. Narasinya tipis gimana, acara-acara BNPT juga sebentar. Jadi makalahnya juga tipis. Jadi bikin makalahnya tipis. Itu yang dimaksudkan dengan narasi tipis. Maksud saya narasi tipis itu argumentasi hujahnya untuk mengenalkan Islam rahmatan lil alamin versi BNPT itu nggak ada bisa dipertanggungjawabkan, nggak ada hujahnya, nggak ada. Jenengan semua, antum semua baca literatur dalam Quran, dalam As-Sunnah itu nggak menemukan Islam rahmatan lil alamin, itu nggak ada. Kalau Rasulullah dihadirkan, dalilnya memang benar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada Islam rahmatan lil alamin, tidak ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kalimatul haq dinukil sama BNPT, irada bihal batil, tapi yang dimaksudkan adalah kebatilan. Karena ia ingin mengenalkan Islam model Islam yang sangat pluralis, Islam yang moderat, Islam yang liberal. Inilah Islam yang kompatibel dengan konteks keindonesiaan. Itu yang diinginkan. Goal settingnya seperti itu. Makanya siapapun yang mendaki Islam secara kafah, murni, upaya-upaya puritinisasi itu akan dihabiskan. Apa pintu masuknya untuk menghabiskan? Yakni dengan isu teroris. Kalau teroris sudah nggak ada bahan bakunya, apa yang akan dipakai mainan? ISIS. Itu sudah lama saya bilang, saya tulis dalam analisis saya. Ini akan ada terorisasi ISIS. Akhirnya kemudian dipakai betul, karena juga ada anggaran hibah dari Australia, sekian triliun dari Amerika. Lah ini kalau nggak ada kerjaan kan nggak ada pertanggungjawaban. Maka dibikinlah kemudian terorisasi isu ISIS itu. Dan kemudian akhirnya mereka derivatnya bisa menghantam jihad. Revisi, redefinisi tentang jihad. Di Jawa Timur banyak dai-dai dikumpulkan, dai rahmatan lil alamin itu versi BNPT, di training TOT, training of trainer. Jadi nginap 2 hari di hotel, kemudian dia dikasih sertifikat, jadi boleh ceramah di mana-mana, dia dapat amplop dan sebagainya. Tapi ini disampaikan Islam versi BNPT, rahmatan lil alamin versi BNPT. Jadi itu yang diinginkan. Ini cara halus sebenarnya yang jauh lebih berbahaya. Kalau dor densus kelihatan dalilnya. Nah ini cara halus yang mencuci pikiran masyarakat ini yang berat. Begitu kemudian para asatid yang mukhlis, yang hanif menyampaikan apa adanya tentang jihad, ditolak sama masyarakat. Saya sering kalau keluar itu pakai produknya anak-anak Jakarta itu jihad, sahid, jannah. Saya di bandara, saya kemana-mana pakai kaos itu. Jadi sering dilihat, saya mencoba untuk mengamati orang kok merasa aneh gitu melihat kaos seperti itu. Apa yang salah dengan jihad? Apa yang salah dengan syahid? Apa yang salah dengan surga? Jihad, syahid, jannah kan satu jurusan memang. Ibaratnya Gubeng, Jogja sampai Gambir gitu.
Tapi saya melihatnya aneh. Ini gara-gara bagaimana orang-orang itu mengkriminalisasi jihad. Sekarang tidak hanya jihad yang dikriminalisasi, tentang daulah Islam, tentang darul Islam, tentang khilafah dikriminalisasi. Nah ini yang berbahaya sebenarnya. Makanya sikap Barat harus tegas pada mereka, karena ini proyek baik kepentingan Barat. Kepentingan Barat. Saya jumpai ada orang-orang yang masih encer otaknya di kalangan mereka itu. Tapi mereka nggak punya tempat. Mereka sedih juga, bingung juga. Mereka bingung juga. Jadi gelisah. Yang nggak kuat keluar, yang tetap kuat. Ada satu kasus saya pernah jumpai seorang densus itu stres dia. Dia lulusan aliyah gitu loh, masuk di densus. Dan kemudian dia stres. Saya pegang perutnya. Jadi kamu stres. Kemudian dia panggil ustadznya yang bimbing rohani dia, dipanggil, tuan guru, ini ustadznya tahu kalau saya stres. Emang stres betulan dia ternyata. Jadi saya bilang, laporkan aja apa yang saya omongkan, kalau mau lapor. Jadi sampaikan pada komandan. Jadi kalau kamu stres seperti ini apa coba manfaatnya sekarang? Dia gelisah. Ada juga yang model begini, gelisah setelah melihat, ya Allah ya Rabb, setiap penanganan orang-orang yang dianggap tokoh kunci pada isu terorisme itu nanti yang digerakkan tuh orang-orang kafir, orang densus dari Hindu sama orang Nasrani, supaya nggak ada kendala psikis, menghajar, menghantam, nggak ada kendala. Jadi seperti kasus yang terjadi di banyak tempat, termasuk terakhir yang Ustadz Basri yang ditangkap itu. Jadi 2 minggu sebelum ditangkap telepon sama saya, cuman saya lost kontak. Tapi udah lama beliau mau dibidik ini. Nah, kelihatannya nunggu momentum konferensi aviasi Afrika itu supaya dapat nama gitu loh. Karena Ustadz Basri ini termasuk istilahnya ikan besar. Jadi kalau tangkapan densus ini ikan besar. Jadi dan ditangkap pada saat momentum di mana dia bisa membangun citra dan kemudian memaksa bantuan tetap dapat. Gitu. Jadi ini bukan perang biasa. Jadi bukan perang biasa terhadap Islam. Tapi ini betul-betul jangka panjangnya ingin menghabiskan kebangkitan Islam tidak kemudian terjadi, berhenti tengah jalan di Indonesia khususnya. Dan kemudian yang kedua, Indonesia ini tetap dikelola dengan cara-cara sistem jahiliyah, sistem tagut. Dan kemudian yang paling penting lagi, ini semua bisa mengabdi pada kepentingan kufar barat. Ada berapa orang yang mengerti tentang proxy war, perang generasi keempat ke depan. Negara-negara seperti Amerika nggak akan berani kirim pasukan infanteri di Indonesia. Maka cara untuk mengalahkan adalah dengan proxy war, operasi intelijen yang mengkooptasi seluruh politikus, para intelektual tertentu, dicuci otaknya, dan dari mereka lah kemudian muncul kebijakan-kebijakan dalam bentuk regulasi. Karena DPR itu sebagian besar nggak ada kerja. DPR itu punya staf ahli. Nanti untuk merumuskan undang-undang itu tidur di hotel, itu ada prosedurnya memang. Nanti ngundang orang-orang intelektual dari kampus-kampus ternama, UI, dari UGM dan sebagainya untuk merumuskan draft. Karena setiap undang-undang harus ada draft akademiknya. Maka orang-orang seperti ini sebenarnya yang sudah dididik oleh Amerika. Maka muncullah regulasi yang pada akhirnya kemudian kaum muslimin terdalimi dengan regulasi seperti ini. Ini perang proxy war. Untuk menguasai Indonesia tidak perlu dikirim pasukan. Otaknya dicuci. Mereka akan menghamba pada Tuhannya. Tidak perlu mengeluarkan energi yang besar. Maka ini adalah bagian dari perang opini, perang propaganda, dan upaya yang tidak mudah adalah kasful khuta. Membongkar kejahatan konspiratif seperti ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Kadang secara pribadi saya memaksakan diri untuk duduk dengan tauhid itu agar bisa membaca apa yang ada dalam otak mereka. Dan itu juga menjadikan fitnah itu luar biasa terhadap saya. Tapi ini memang tidak mudah. Ini konteksnya adalah perang urat saraf untuk membaca mereka dan sebagainya. Nah, siapa di balik Densus dan BNPT? Di balik Densus dan BNPT adalah Amerika. Tidak ada yang lain. Amerika dan sekutunya. Memang mereka adalah tuan yang ditaati. Cuman sayang yang dijadikan korban itu nyawa yang dibisniskan. Ini bisnis nyawa istilahnya. Ini bisnis nyawa. Saya ingat betul misalkan ya. Ini bahasa beneran yang biasa dipakai oleh orang-orang mabes. Kalau memang butuh laporan, biasanya menjelang akhir tahun atau awal tahun. Keluarin babi dari kandang 2 ekor. Itu bahasa kotor mereka. Itu maksudnya para aktivis. Kalau 2 ekor keluar dari kandang, berarti mati 2 orang. Itu udah biasa begitu, bahasa-bahasa seperti itu.
Kemudian apa terjadi deradikalisasi? Tadi saya sampaikan, Indonesia tetap dalam kubangan sistem tagut dengan demokrasi, dengan liberalisme, dengan pluralisme, dan tidak dikendaki Islam kembali untuk menguasai Indonesia dan menerapkan syariat Islam secara kafah. Dan nasihat saya, ya, kalau ada kelompok yang kerjasama dengan BNPT dalam rangka deradikalisasi, maka nasihati dia. Duduk, jangan dicaci maki dulu, dengarin dulu. Jadi kita juga perlu belajar mendengar apa sih karepmu. Jangan langsung dicaci maki dulu. Nanti kalau caci maki dulu mereka malah punya kesimpulan bener nih. Banyak orang Indonesia suka mencaci maki begini. Tapi dengarin dulu aja. Karena semakin dia banyak bicara itu semakin kabur. Kesininya, kesimpulannya nggak jelas juntrungnya. Kita ini harus sedikit-sedikit biasanya tandanya dia ini adalah orang yang menghamba pada BNPT. Dikit-dikit dia mengenalkan Islam rahmatan lil alamin. Tapi kalau kemudian diberikan kesempatan apa maunya, opo karepe, opo maksudnya, itu nggak jelas. Dan ketika kemudian kita ajak mereka untuk jujur dengan kitab yang pernah mereka baca, kajian yang pernah mereka dapatkan, maka mereka ketahuan kebohongannya. Ya contoh gampang. Duhai para asatid, Rasulullah hadir ini untuk merubah keadaan atau kemudian dirubah oleh keadaan. Islam hadir ke Indonesia untuk merubah keadaan atau Islam yang dirubah oleh keadaan Indonesia. Kita ini orang Indonesia, takdir Allah kita orang Indonesia, lahir di sini. Tapi kita orang Indonesia yang muslim. Bukan kemudian orang muslim yang Indonesia sehingga kemudian muncul Islam harus versi Indonesia, Islam versi Lombok, Islam versi Jakarta. Loh, kalau Islam versi Papua kayak apa gitu. Ini kacau. Islam hadir untuk mengkonstruksi ajaran-ajaran baru pada wilayah muamalahnya, pada wilayah akidahnya, pada wilayah ibadahnya. Adat-adat baru dibuat berdasarkan tuntunan wahyu. Adat yang lama dibuang. Andaikan ada adat zaman Nabi sebelumnya, andaikan tidak ditetapkan oleh Islam, maka tidak berlaku bagi Islam. Haji dengan manasiknya, orang sering para dai ceramah ini mengikuti Ibrahim alaihissalam dan sebagainya, khitan mengikuti ini itu. Andaikan Islam tidak mengadopsinya, maka kita tidak melakukan. Andaikan kita melakukannya bukan karena nabi-nabi sebelumnya, syara'an man qablana laisa syara'an lana, kita mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW, bukan mengikuti syariat Ibrahim, bukan mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya. Jadi nggak jelas, banyak orang nggak jelas ini. Kemudian konstruksi Islam versi rahmatan lil alamin itu karepe opo? Kita ini ingin mengembalikan Islam, mulai dari ibadahnya, mulai dari muamalahnya, mulai dari hududnya, urusan pemerintahan, urusan keluarga, urusan muamalah sosial, semua yang kembalikan kepada Islam. Dan ini kalau ditegakkan betul, ini akan menjadi rahmatan lil alamin. Bisa menjalbul masalih wa darul mafasid, bisa menarik kemaslahatan dan kemudian menghindarkan, menolak keburukan-keburukan, kefasitan-fasitan. Sebagaimana keberadaan Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah hadir dengan Islam akan menjadikan rahmat bagi seluruhnya kalau apa yang dibawa Rasul diterapkan. Ini Islam rahmatan lil alamin hanya kuncinya ingin menolak versi jihad, ingin menolak darul Islam, ingin menolak syariat Islam yang kafah. Mereka inginkan adalah kebatilan yang berbungkus dengan dalil-dalil kebenaran. Ini hati-hati, ini tadlil, penyesatan, dan tadlis, penipuan. Cuma bahasanya halus. Maka kalau jenengan pengen kaya, gampang sekarang, ngajukan proposal BNPT, bikin buku, sekecil apapun buku akan dibayar. Banyak ini sekarang, 2 triliun dari Australia, paling mudah. Jadi banyak ini. Jadi saya ingat cerita dari teman Muhammadiyah Mustafa. Saya ngobrol panjang lebar, dia cerita, Ustaz, BNPT rombongan sama ketuanya, sama deputinya, semua diajak, ketemu Pak Din Samsudin. Kemudian cerita, panjang lebar, semua ormas ini rata-rata sudah di bawah kendali BNPT, semua kerjasama dengan BNPT. Disebutkan NU dapat blok sekian miliar, jadi membagi wilayah menjadi barat, tengah, dan timur. Ada tempat tertentu untuk menjadi sentrum pertemuan para kiai, didanai BNPT full. Jadi, nah ini tinggal Muhammadiyah ini. Jadi kesimpulannya ingin mengajak Muhammadiyah. Lah kebetulan Pak Din masih konsisten. Cerita dia, kalian bunuh ya orang-orang Muhammadiyah, setelah itu kalian pengen berangkulan tangan dengan Muhammadiyah. Kalian masih
berdarah-darah tangan kalian dengan orang-orang Muhammadiyah yang kalian bunuh dengan alasan terorisme. Nah sekalian pengen jabat tangan dengan tanda tangan yang berdarah itu. Ini kan tidak lucu. Kasus Temanggung, banyak memang kebetulan warga Muhammadiyah jadi korban juga gitu loh. Ini kan tidak lucu, ditolak. Akhirnya pucat wajahnya, pulang balik, gagal. Lah, andaikan kemudian pimpinan-pimpinan ormas Islam itu tidak mudah dibeli, maka insya Allah langkah-langkah dari kaki tangan para dajjal yang di Indonesia ini tidak akan ada tempat. Dan seperti halnya kasus pemberedelan media Islam itu karena congkaknya BNPT. Ini ada orang BNPT di sini. Ini karena congkaknya orang BNPT. Dia merasa di atas angin gitu loh. Setelah isu ISIS demikian rupa menggelinding kuat, isu teroris demikian mateng dan dianggapnya masyarakat sudah sangat resisten dengan isu terorisme dan ISIS, langsung disikat semua dari 26 media Islam itu tanpa seleksi dan sebagainya. Allah punya skenario lain. Ternyata kemudian isu pemberedelan media Islam itu menjadi trading topik terbesar 3 dunia, paling tinggi, nomor 3 tertinggi dunia. Dan itu yang menjadikan kemudian banyak orang bicarakan, meradang, akhirnya gagal total, Gatot Kaca. Jadi rencana mereka gagal total. Jadi media mau expose kelabakan, pada nggak tahu, lempar sini, lempar situ. Allahu Akbar. Ini karena jumawanya mereka. Saya selalu yakin, makar mereka kayak apapun, lihat saja Allah punya makar yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Cuman kita harus sabar, konsisten dan terus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Mengatakan benar mati, enggak mengatakan benar mati ya pilihannya mengatakan yang benar. Pilihan saya seperti itu. Kalau teman-teman tanya, enggak ada tekanan Ustaz, udah biasa, saya udah berkali-kali mau mati enggak jadi. Jadi ini hanya persoalan waktu saja. Jadi dan tidak ada masalah, mau mati kapan saja enggak ada masalah. Jadi hanya orang yang enggak beriman yang takut mati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang kedua. Apakah benar di Indonesia ini tidak betul sehingga sebagian kaum muslimin tadi bekerja sama dengan mereka? Ini mungkin Ustaz Salam Ustaz sebagai wakil dari Ustaz Tinggi Studi Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Sukabumi. Silakan Ustaz Salam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjawab pertanyaan pancingan dari Ustaz Zul, saya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Mulia. Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, mari kita sebagai orang Islam, kaum muslimin, apapun itu coba lihatlah di Al-Quran. Al-Quran itu sudah memberitahu kita. Seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa isu-isu deradikalisasi itu adalah bentuk penyesatan dan itu yang paling afdal bagi mereka untuk dilakukan. Sudah diumumkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Al-Baqarah 217 itu Allah mengatakan wal fitnatu akbaru minal qatli wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Fitnah itu lebih berbahaya daripada membunuh. Dan mereka akan tetap memerangi kalian sampai nanti mereka berhasil memurtadkan kalian. Ini staqahu, itu kalau mereka mampu. Mereka sudah tahu seperti yang dikatakan tadi, bahwa kalau Indonesia ini dikirimi rudal, senjata, ramai dunia, Indonesia akan bangkit. Tetapi kalau dikirim fitnah, banyak yang nerima. Nah, ini. Sehingga bukan orang kecil yang terkadang terfitnah, justru orang-orang besar yang terfitnah, yaitu termakan seperti tadi, yang kemudian fitnah itu merambah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran seenaknya tadi.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dipangkas ayatnya gitu. Karena kenapa dipangkas demikian? Banyak orang Islam yang nggak tahu ngaji gitu. Ditutup di situ. Lalu dikatakan seperti tadi, Islam rahmatan lil alamin, nggak ada di situ Islam rahmatan lil alamin. Yang diutus adalah Muhammad membawa rahmat. Teruskan itu ayatnya. Kapan itu menjadi rahmat? Ini lama-lama nanti Pak yang muncul itu ayat fawailun lil musallin titik. Celaka orang sholat titik. Akhirnya orang nggak sholat. Oh sholat kok celaka. Ya sama dengan ini nanti. Kapan rahmatan lil alaminnya itu? Teruskan pada ayat 108 dari surah Anbiya. Itu ayat 107-nya diterangkan di belakang. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. Katakan Muhammad kepada mereka, aku ini diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada kalian bahwa Allah yang wajib kalian sembah itu tunggal, tauhid. Akan terjadi rahmat di dunia ini kalau tauhid ini tegak. Kalau tidak, enggak. Makanya Allah tanya, "Hal antum muslimun?" Kamu sudah muslim belum? Kamu sudah bertauhid belum? Ini enggak bertauhid ngomong rahmatan lil alamin. Ya jadinya bukan tauhid, jadi musyrik. Nah ini loh Pak. Jadi memang ayat Allah yang diputar-putar. Karena itu tadi tauhid mereka, Islam Indonesia. Gitu. Jadi Islam ini harus ikut ala Indonesia. Jadi harus mengikuti otaknya orang Indonesia. Nah karena otaknya orang Indonesia sebagian begitu tadi, ayatnya diikuti itu. Subhanallah, Al-Quran itu sudah bilang. Kalau menguntungkan ayat dipakai gitu. Coba Anda baca Al-Baqarah di awal itu sudah disebutkan. Ayat 19 sudah bilang Allah. Kullama adha'a lahum masyawfi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kalau diterangi mereka berjalan, kalau gelap mereka berhenti. Maknanya apa? Kalau ada yang menguntungkan dalam Islam itu diambil. Seperti tadi ayatnya dianggap menguntungkan di mana-mana di bawah ayatnya. Tapi wa idza adlama qamu, kalau gelap tidak bisa memberikan keuntungan, dia diam. Ayat yang berikutnya tidak menguntungkan, nggak diambil, dipotong yang di depannya. Allah sudah bilang ke kita, cukup Quran hadis kita baca, menjawab itu dengan hati nurani kita, selesai. Kalau memang kita ini orang bertauhid, ya. Nah itu Pak, untuk menghadapi ini ngaji yang benar. Pahami Quran, bahas Quran itu dari awal surah Al-Fatihah sampai dengan akhir surah An-Nas. Paham kita. Jangan dipilih-pilih ayatnya. Yang cocok selera kita bahas, yang nggak cocok ditinggal. Jangan. Islam ini bukan Islam selera Pak. Islam itu kita disuruh tunduk. Nah ini. Baik. Saya lanjutkan kepada pertanyaan moderator tadi. Apakah di Indonesia ini ada tauhid? Banyak sih di Indonesia ini, baik togut lughatan maupun syar'an. Kalau toghal ma, kata togut itu kan dari bahasa Arab toghal ma, air yang tumpah. Nah, kalau dari bahasa di mana-mana banyak air yang tumpah. Tapi orang yang melampaui batas. Gelar pertama, kalau kita baca di dalam Al-Quran, yang diberi gelar, jadi karena itu togut itu sebenarnya gelar yang diberikan oleh Allah. Pertama kali yang dapatkan sematan gelar togut itu Fir'aun. Fir'aun itu saya sudah pernah sampaikan di masjid ini. Ada Fir'aun bab 1, Fir'aun bab 2 dulu. Allah sebut kepada Nabi Musa, "Idhab ila Fir'auna innahu tagha." Musa pergi ke Fir'aun sana, dia sudah saya sebut togut. Kenapa? Kenapa disebut togut oleh Allah? Apakah dia tidak mengaku bahwa Allah ada? Apakah dia tidak bersyahadat kepada Nabi Musa? Coba Pak, kita lihat ayatnya.
Nabi Fir'aun itu bersyahadat. Dia bersyahadat. Amantu bi Rabbi Musa kama amana Bani Israil. Saya beriman kepada Tuhan yang sebagaimana imannya Bani Israel. Nah, itu niru itu. Jadi bukan dari hatinya. Jadi dia bersyahadat itu. Lalu ketika ditanya oleh Musa, kan Anda tahu laqad alimta. Kan Anda tahu wahai Fir'aun bahwa seluruh bencana-bencana yang ada itu kan dari Allah. Karena Allah mengirim musibah kepadanya, air di dalam istananya berubah jadi darah, mau minum nggak jadi darah. Gitu. Ya, istananya diserbu kodok, hama kodok. Di istananya diserbu hama belalang. Bingung Fir'aun mengatasinya. Karena memang dia nggak punya kekuasaan untuk itu. Dipanggil Musa. Jadi biasanya begitu, ulama itu dipanggil kalau ada masalah. Nah ini Musa dipanggil oleh Fir'aun, baik-baikan Fir'aun, tolong dong doa. Nah ini biasanya ulama itu suruh tukang doa. Doa kepada Rabbmu supaya ini dihilangkan. Nanti kalau memang hilang, saya beriman. Begitu dialognya. Walaupun akhirnya tidak beriman. Disindir oleh Nabi Musa. Anda kan tahu bahwa semua itu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Fir'aun diam. Karena memang dia ngaku ada Allah, tapi kok bisa dibilangin oleh Allah Taghut. Yang sering kita dengar bahwa Fir'aun ngaku Tuhan kan. Lanjutan ayat itu ketika diajak oleh Musa, fahallaka an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Wahai Fir'aun, dielus oleh Nabi Musa, barangkali aku ingin mendapatkan petunjuk, mari saya bimbing supaya dapat petunjuk. Kan begitu kita dai sekarang kan, karena kita lihat banyak orang-orang ini yang nggak beres, kita ajak dengan baik. Jadi saya ingatkan, ya, sebelum saya lanjutkan, mumpung belum lupa, pada saudara-saudaraku, ya, yang penguasa yang merasa tersinggung, jangan sakit hati. Kita ini para dai itu ini ngajak surga bareng masuk surga. Gitu. Kita tidak ingin melihat Anda itu masuk neraka gara-gara perbuatan. Jadi dai itu ngajak kepada yang baik, jangan dibalik, oh ini nantang tidak. Sudah berkali-kali saya sampaikan, bapak-bapak yang penguasa, yang TNI, yang Polri, yang jadi apa saja, jangan salah persepsi pada orang-orang pergerakan yang berjuang tegaknya Islam. Oh ini mau jadi penguasa, tidak ada niat kita seperti itu. Kenapa? Kita ini tahu diri, kita nggak punya ilmu tentang itu. Suruh ngatur lalu lintas, murah-marit, nggak pernah sekolah lalu lintas. Disuruh ngatur ini dulu, nggak punya ilmu tata negara, nggak pernah belajar tata negara. Anda tetap yang berkuasa, cuman satu yang kita minta, satu tok, nggak banyak-banyak. Satu, undang-undang itu diganti dengan aturan Allah, selesai. Nggak banyak yang kita minta. Kami minta kedudukan tetap, kami jadi guru, jadi rakyat, silakan Anda berkuasa. Tapi aturan yang ada ini, mbok yo aturannya Allah yang dipakai. Anda terhormat di dunia, kami hormati, Anda mulia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak kalau begitu. Selesai urusannya. Ini sebenarnya yang kita inginkan. Gitu. Jangan salah persepsi bahwa kita mau jadi ini, mau jadi enggak. Ada niat kita begitu. Orang kita nggak punya kemampuan untuk itu. Satunya itu aja. Karena kasihan kalau itu tidak dilakukan, balak di akhirat yang menunggu. Lalu kenapa Fir'aun disebut oleh Allah Taghut? Ketika diajak demikian, nanti mengatakan, fahasyara fanada. Ketika diajak, lalu dia berpaling, ana rabbukumul a'la. Akulah Rabbmu yang paling tinggi. Lalu Fir'aun itu kenapa Fir'aun? Fir'aun itu bukan nama loh Pak ya. Fir'aun itu gelar. Dan Fir'aun itu bukan bahasa Arab. Aslinya dari kata Bir'aun, bahasa Mesir kuno, bahasa Kiptiyah.
lalu dimu'arrabkan menjadi Fir'aun dari akar kata tafar'ana yatafar'anu. Nah, tafar'ana yatafar'anu itu artinya dalam bahasa Arab takabbara wa tajabbara, orang yang angkuh dan congkak. Orang yang angkuh, orang yang congkak. Nah, itu namanya tafar'ana yatafar'anu. Jadi setiap orang yang congkak secara bahasa itu Fir'aun. Lalu Fir'aun secara syar'i adalah Fir'aun yang disebutkan oleh Allah dalam Quran itu. Namanya kalau tidak salah kata Ibnu Katsir itu Al-Walid bin Rauman. Ya, jadi bukan Fir'aun namanya, Walid bin Rauman menurut yang saya pernah baca. Allah alam benar apa enggak itu. Tapi itu dalam tarikh Ibnu Katsir seingat saya itu namanya Al-Walid bin Rauman. Digelari oleh Allah Fir'aun karena dia congkak di hadapan Allah, sombong di hadapan Allah. Apa yang menyebabkan dia sombong? Jadi dia tidak mengatakan saya pencipta Mesir ini, tidak. Tapi ana rabbukumul a'la. Kalau kita kembalikan kepada makna menurut bahasa Arab, sayalah pengatur tertinggi di negeri ini. Rabb bermakna al-mudabbir. Tidak boleh ada aturan yang di atas aturanku. Nah, jadi gara-gara itulah Fir'aun menolak aturan yang dibawa oleh Nabi Musa, tidak mau aturannya diganti oleh Nabi Musa, maka oleh Allah divonis innahu tagha. Nah, kita yakin bahwa Quran itu petunjuk, bukan kitab sejarah. Bukan kitab sejarah Quran itu, tapi hudan. Berarti ini berlaku selamanya. Siapa yang mengikuti mazhabnya Fir'aun ini, dia juga togut. Itu aja, gampangannya begitu. Ya, tinggal melihat apa di Indonesia ada togut, ya tinggal diukur. Para penguasa-penguasa di Indonesia ini mau enggak menggunakan Quran Sunnah? Aturan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aturan Allah. Coba kita tanya, mau enggak? Ya kalau enggak mau, ya sudah. Quran yang bilang Anda togut, itu enak. Ya. Enggak usah rame-rame, kita gitu aja. Ya, itu jelas itu. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini larangan pertama di Quran dan perintah pertama di Quran, satu perintah mentauhidkan Allah. Larangan kedua menyekutukan Allah. Tapi teruskan, menyekutukan dalam hal apa? Coba tuh baca surah Al-Baqarah ayat 21. Selanjutnya 22, 23. Diterangkan oleh Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu membuat tandingan bagi Allah. Apa zatnya Allah yang ditandingi? Gak mungkin lah. Allah berfirman demikian, gak mungkin manusia dia akan menandingi zatnya Allah. Karena itu Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli. Berarti maknanya jangan kamu tandingi ayat Allah, hukum Allah. Syirik pertama yang dilarang oleh Allah adalah syirik membuat undang-undang menandingi, menyaingi aturan Allah. Dan ini kerjaannya togut. Jadi siapa yang membuat begitu, menandingi ini? Ya, fa innahu tagha izab ila Fir'aun. Ingatkan kepada Fir'aun. Jadi tugas kita itu mengingatkan Fir'aun. Gitu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan kepada kedua narasumber yang telah memberikan penjelasan, dan terakhir kita dengarkan nasihat dari Ustaz Hasim Yahya selaku Ketua Yayasan Masjid Mujahidin.